some actions going on. Ada satu shot yang gue nggak bakal lupa, itu gabungan dari CGI dan juga live action. Oke, what is up? Kembali lagi bersama gue Chandra Leo di Reaksi Editor Indonesia. Masih sendiri aja, belum ada editor-editor yang lainnya. Oke, jadi hari ini spesial kita akan ngereaksi ke film Mencuri Raden Saleh. Gue udah nonton filmnya dan kali ini kita akan ngereaksi ke trailernya saja, sembari gue sedikit membahas filmnya. Mungkin akan sedikit spoiler, gue berusaha untuk tidak spoiler sama sekali. Oke, kita coba ya, karena gue bisa bilang film ini sangat-sangat menarik. Siap-siap. Oke, let's go. Iqbal Ramadan, Piko, Angga, Ucup, let's go. Ada satu pembeli yang tahu kalau kisah lo itu palsu sampai sekarang. Oke, siap. Visinema Pictures. Saya punya tawaran. Ini dia. Apabila kalian bisa menemukan Wah, Permadi. yang ada di ruang kerja saya. Yang di istana negara, Pak. Hey. Itu ada uang 500 juta bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Hey, oke, guys. Di sini ada satu shot yang menarik ya untuk kita bahas. Kalau kita lihat di sini, ini kan ada POV dari monitor yang kita lihat ada overlay website atau ya itulah gambaran teks-teks yang lagi dilihat oleh karakter Angga yaitu Ucup yang lagi ngeriset tentang sesuatu, dan kita lihat pergerakan dolly in ke muka dia dan dilihat di sini detail yang dilakukan oleh VFX editornya, ada distorsi yang dilakukan tuh untuk menembus layar baru masuk ke shot di sini. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat menarik di shot ini, mungkin nggak banyak yang ngeh, yaitu shot pergerakannya. Gua tuh ketipu di sini, apakah ini hanya dolly in doang atau dolly zoom? Jadi kalau misalkan lihat di sini, kalian lihat ya pergerakan kamera tanpa kita pikir visual effects-nya. Seperti dolly in saja kameranya. Tapi kalau kita lihat yang belakang itu ada background-nya bergerak ke belakang. Nah, biasanya nih pergerakan ini terjadi kalau kita create efek seperti dolly zoom. Dolly zoom itu ya berarti dolly in terus zoom out, atau kebalikannya dolly out zoom in. Jadi ada create effect objek tengahnya itu yang difokus itu melebar atau mengecil, yang background di belakangnya itu mendekat atau menjauh. Tapi di sini bener-bener aneh banget. Kenapa? Gara-gara tidak terlalu banyak distorsi atau perubahan size di mukanya Ucup atau Angga. Jadi perubahan lensanya itu tidak banyak. Lalu pergerakan background yang paling belakang bukan Iqbal atau Anggininya ya, itu juga tidak banyak alias di bagian sininya nih. Tapi pergerakannya si Anggini dan juga si Iqbal itu sangat-sangat cepet banget atau jauh bergerak banget. Nah, menurut kalian gimana nih? Gue tuh bener kayak, wait, ini aneh banget. Ini bukan dolly zoom, bukan zoom in, ataupun dolly in atau dolly out. Jadi setelah gue telah, gue bisa salah, juga bisa tidak. Sepertinya yang dilakukan adalah pergerakannya dari kamera ini sendiri hanya dolly in saja. Lalu ada rig di bawahnya Iqbal dan juga Anggini untuk ditarik ke belakang seperti rel agar mereka menjauh dari posisinya si Angga. Otomatis kelihatan lightingnya pun menjauh dari mereka gitu, jadi mereka menggelap. Nah, ini menurut gue efek yang sangat menarik banget karena kayak baru jadinya gitu loh. Jadi kesannya baru, tadinya kayak dolly zoom, zoom in, zoom out, dolly in, dolly out, tapi ternyata ini mereka membuat efek yang baru. Jadi menurut gue ini sangat-sangat menarik gitu loh. Tapi itu dari tanggapan atau perspektif gue. Oke, next kita ke, nah ini dia nih. Oke, the street racing scene. Nah, street racing scene gue udah nonton dan gue bisa bilang tanpa spoiler ya. Jadi bakal ada scene adegan street racing yang akan diperankan oleh Ari Irham. Dan gue bisa bilang adegan street racingnya itu tidak hanya dibikin untuk mengisi aja. Justru benar-benar dipikirin dari segi teknisnya. Mereka blok tempat di Jakarta Utara, terus mereka set pengadeganan dari segi looks-nya, dari segi production design dan juga lighting, sampai ke teknis kamera work-nya, dan terkesan dynamic. Jadi nggak berasa kayak
ngisi oh ada adegan street racing, enggak. Gue pun jadi enjoy. Kenapa? Gara-gara ya it's a street racing scene. Ketika kamera bergerak mengarah terbalik dari pergerakan driftnya dari mobil, itu benar-benar satisfying, dan itu bisa bilang lumayan banyak di film ini. Next shot sekarang. Butuh 2 orang untuk menyusup ke perusahaan ini. Aku ikut. Hey, okay, there you go. Some actions going on. Kalian tetap waspada. Hey. Kalau gue bilang kita aman tuh. Oke, ini dia bagian yang termasuk highlight di film ini, dimana mereka dari segi produksi harus ngeblok area CBD untuk create scene kemacetan, ya. Dan itu ada di trailernya, gue nggak spoiler sama sekali. Jadi mereka harus memakai truk Senopati Express dan mereka harus tabrakin mobil-mobil, dan mereka berhasil untuk create rasa intens di adegan tersebut. Gue nggak bisa mention kenapanya, oke? Jadi ya nonton aja nanti. Ini kalau dari lo kan? Ini dia drama-dramanya sudah mulai kasih lihat, ya, perpisahannya. Bibi harus tahu kalau kita juga bisa melawan. Semua di sini karena satu urusan duit. Angga Dwi Masa Songko. Respect Pak. Hey, buat yang udah tahu lah itu siapa. Nah ini dia yang gue maksud. Oh ini juga fight scene-nya. Saatnya jadi bener-bener. Itu dia. Oke. Guys, barusan itu adalah trailer dari Mencuri Raden Saleh. Sekarang ini opini setelah gue menonton film Mencuri Raden Saleh. Ternyata gue bisa bilang materi filmnya itu banyak banget yang bisa dimasukin ke trailernya. Mungkin gue juga paham mereka tidak pengen masukin semuanya, atau mungkin hanya bisa masukin hanya dalam waktu 2 menit saja. Padahal menurut gue 2,5 menit ataupun 3 menit masih cukup untuk bisa masukin materi ke trailer Mencuri Raden Saleh tanpa harus nge-spoil banyak banget di filmnya, karena Indian filmnya juga 2,5 jam. Dan gue bisa bilang materi banyak ini 2,5 jam ini itu menarik semuanya. Dan terlebih dari itu, gue mau connect ke satu hal lagi soal teaser trailer setelah menonton film lagi. Kalian tahu kan teaser dari Wakanda Forever? Mereka masukin lagu di sana, No Woman No Cry. Wah. No woman, no cry. No woman, no cry. Itu keren banget, salah satu teaser terbaik untuk Marvel. Dan waktu gue nonton film Mencuri Raden Saleh, gue melihat atau mendengar adegan dimana ada musik dari salah satu band legend kita, yaitu Salon Seven. Lagunya itu memakai lagu Sampai Jumpa Kawanku. Kalau lagu itu dipakai di trailer, wah, menurut gue itu bakal pecah banget sih. Karena menurut gue bisa masuk, dan bisa masuk bisa enggak. Oke, mungkin gue bisa salah juga, tapi menurut gue itu akan jadi salah satu trailer yang menarik juga untuk bisa masukin sebuah heist film dengan lagu band Salon Seven yang Sampai Jumpa Kawanku itu, yang kebetulan ada juga di filmnya itu juga, tapi ada di trailer. Jadi gue lagi kepikiran aja kayak ada Sampai Jumpa Kawanku, terus di trailer, terus adegan slow mo dulu, abis itu baru actionnya, abis itu baru dramanya. Gue kayak di otak gue tuh kayak will be the best trailer buat Mencuri Raden Saleh. Tapi again ya, itu that's my humble opinion. Ada satu shot yang gue nggak bakal lupa, itu gabungan dari CGI dan juga live action. Gue hampir tepuk tangan untuk ngeliat shot ini karena itu keren banget, dan salah satu best shot di film ini karena intensitasnya sudah di akhir-akhir, terus ditambahin shot itu jadi top. Gue nggak bisa bilang apa sih, gue pengen share sebenarnya tapi nggak bisa di sini. Abis itu kalau mungkin sedikit cerita mungkin ya, dan ini mungkin gue satu opini juga dengan pacar gue, karena karakter-karakter di film ini yang kita tahu dari segi aktor-aktornya itu kan kayak Iqbal, Angga, mereka kan terkenal dengan karakter yang the pretty boys gitulah, pretty boysnya dari film-film Indonesia.
Di sini nggak ada sama sekali rasa tersebut gitu loh. Mereka benar-benar menunjukkan karakter beserta yang lain-lain juga ya, Agini, Rachel Amanda, Ari Irham dan juga Uma Sap. Mereka benar-benar nggak menunjukkan the pretty boys or the pretty girls of this movie. Emang benar-benar this is a one assembled cast of a heist film, dan nggak berasa nunjukin kegantengan atau kecantikan mereka. Jadi ini yang gue suka, balance banget. Dan dari segi teknis yang lain, itu dari segi scoring, gue berasa kayak nonton film Now You See Me digabung dengan Mission Impossible, James Bond. Gak tahu ya, gue jadi berasa jadi satu digabungin, terus jadi ya kebentuk tuh original scoringnya Mancur dan Saleh. Dan ya, memang heist film itu kan tidak gampang gitu kan. Ketika kita bikin heist film, banyak yang harus dipikirin dari segi ensemble cast, heist plan mau kayak gimana, mind mapping untuk create plot twistnya tuh gimana aja gitu loh. Jadi menurut gua Angga Dwi Mas Sasongko berhasil untuk ngebuat film heist yang bikin nagih. Gue jujur kayak ini harus ada yang kedua, kok bisa ketiga, dan mungkin ada spin off lainnya karena sangat-sangat potensi banget. Jadi congrats buat film Mencuri Raden Saleh. It was a really great experience. Itu aja dari gue, reaksi editor Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di reaksi editor berikutnya. Terima kasih banyak.